Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Penyelenggara Lomba, dan tak lupa teman-teman peserta lomba yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga lantunan sholawat tadi dapat menjadi syafaat kita di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Saya Eva Septi Ramadhani dari SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro. Saya berdiri di sini bukan karena nggak dikasih tempat duduk, tapi saya di sini akan membawakan sebuah tausiah yang berjudul Makhluk yang Mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad merupakan sumber kebaikan utama dan suri tauladan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Surat Al-Qalam ayat 4. Kita sebagai umat Nabi harus bisa mengamalkan kebaikan dan keteladanan Nabi. Karena yakinlah, yang pertama, kita pasti akan selamat. Yang kedua, kita pasti akan dicintai oleh siapapun ketika mereka melihat adab dan akhlak kita yang baik. Adab merupakan nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses pendidikan. Begitu banyak adab Nabi yang dapat kita teladani, seperti adab makan dan minum, adab berbicara dengan orang lain, adab menghargai orang lain, dan masih banyak lagi. Berbeda dengan akhlak teman-teman, akhlak merupakan nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses beribadah kepada Allah yang kemudian akan menjadi fitrah kehidupan kita. Kalau ingin fitrah kehidupan kita mulia, hendaknya kita beribadah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah salah jika Nabi Muhammad merupakan makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha diceritakan pada suatu malam Nabi Muhammad mengerjakan sholat malam. Di dalam sholatnya lutut Nabi ini bergetar. Kenapa? Karena saking panjangnya surat yang dibaca dan banyaknya rakaat sholat. Tak kalah ketika ruku dan sujud Nabi menangis. Hadirin, Nabi Muhammad itu adalah makhluk Allah yang sudah pasti masuk surga firdausnya Allah. Namun ketaatannya kepada Allah jauh lebih besar daripada kita yang hanya makhluk biasa yang belum tentu bisa masuk surganya Allah. Namun kita, banyak di antara kita yang suka ingkar terhadap Allah, berani berkhianat kepada Allah, bahkan marah orang yang berzina secara terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Teman-teman, beribadah kepada Allah itu tidak lama. Hanya sampai waktu ajal kita telah tiba, maka kita sudah tidak bisa beribadah kepada Allah. Sudah tidak bisa meminta ampun kepada
berbuat maksiat, bukan malah mencari syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya ketaatannya kepada Allah, namun kesabaran dan ketulusan hati Nabi dapat kita teladani. Nabi Muhammad sudah kehilangan ayah ibunya ketika beliau masih kecil. Bahkan ketika Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, Nabi tidak pernah terhindar dari ucapan cacian maki dari orang, tidak terhindar dari hinaan orang lain. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi memandang orang-orang yang menghinanya tadi dengan kacamata cinta, dengan kacamata kasih sayang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hati manusia yang di dalamnya ada Nabi tidak akan pernah bisa membenci orang lain, tidak akan pernah bisa mendengar kecuali yang baik, tidak akan pernah bisa mengucap kecuali ucapan yang baik, tidak akan pernah bertindak kecuali bertindak yang baik. Karena apa? Karena di dalam hatinya sudah dipenuhi oleh cahaya Nabi Muhammad SAW. Agar hati kita mungkin yang masih kosong ini agar terisi oleh cahaya Nabi Muhammad, mari kita bersolawat kepada Nabi agar rasa cinta kita lebih besar daripada rasa cinta Nabi terhadap kita. Mari semuanya bersolawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin abdada ma fil millahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Cukup sekian tausiah dari saya. Semoga tausiah tadi dapat membuka hati kita agar lebih cinta terhadap Nabi, agar ketakwaan kita terhadap Allah semakin bertambah. Akhirul kalam, bila ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Tapi gak usahlah ya kita mandi di ladang, takutnya kalau ada orang berlalu lalang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.